Jadi 100 juta per bulan pertama lu bang, di umur berapa? Hai semuanya, balik lagi ke channel aku. Kali ini aku bareng tamu yang spesial banget. Ya ini ya, sebelah kanan ini ada Bang Radit. Halo. Thank you Bang udah mau join dan apa ya. Ya, terima kasih juga udah minjem audio gue, minjem videografer gue, Ya minjem studionya, minjem lampu gue. Iya, semuanya minjem. Pokoknya aku cuma ada kamera. Jadi yang penting mulai aja. Betul, Oke, betul. semuanya bisa dipinjam. Itu take away-nya pertama Iya, ya. benar, take away benar. Terima kasih juga, berarti gue bukan tamu spesial. Iya, Gue enggak, tamu biasa aja. ini baru mengundang ya kan. Oh. Ini kalau mata. Enggak, gue tahu dia lagi nganterin lu aja, nemenin lu, tiba-tiba lu pinjem dia juga. Iya, nah. Ya jadi kenalin, ini nih. Raymond Chin. Udah itu aja kali ya? Iya, siapa lu? Oh, gue Raymond Chin. Sekarang partner, CEO dan co-founder dari Ternak Uang. Tapi topiknya kan hari ini tamu spesial kita, Oke. Bang Radit. Nah, ini adalah series 100 juta. Jadi di series ini aku bakal ngundang banyak orang dan ngomongin tentang 100 juta per bulan pertamanya. Oke. Hopefully kita bisa belajar banyak dari orang-orang spesial ini. Jadi 100 juta per bulan pertama lu bang, di umur berapa? Terus terang gue lupa persisnya, tapi gue inget 100 juta pertama gue itu di buku kedua lah, 2016 kali ya. 100 juta per bulan pertama. Enggak, 100 juta pertama gue bisa ngelihat angka 100 juta di rekening. Oh, oke. Boleh di buku kedua? Di buku kedua, karena biasanya gue begitu uang masuk itu gue pakai buat investasi dan lain-lain kan, maksudnya gue keep Oke. apa segala macam. Jadi jarang banget gue ngelihat angkanya jadi 100. Oh. Ngerti nggak maksud gue? Tapi Oke. ngerti. Tapi Tapi sebenarnya aset lu Sebenarnya ada. Asetnya iya banyak. ada lebih dari 100 sih gitu. Cuma gue nggak tahu pastinya berapa. Yang gue inget banget adalah di rekening gue tuh gue bisa ngelihat 100 gitu. Oh, itu di 2016. 2016. 5 tahun yang lalu ya bang. Hah? 2016 5 tahun yang lalu kan? Sorry 2006. 2006. Makanya. Oh iya Makanya. benar. Sorry. Gua karena tadi sebelum mulai ngomongin soal tua muda sih, jadi gue berusaha memudahkan diri gue. 2006 buku kedua gue Cinta Brontosaurus. 15 tahun yang lalu. Ya itu makanya saya tidak mau bilang yang 2006 kita masih umur 10. Iya. apa lagi? Mau apa lagi? 2006 Ini apa? kelihatan sekali ya. Bro. 2006 masih ada dinosaurus loh di Jawa loh. Oke, berarti itu ketika lu umur. Iya. Karena gue tanya pertanyaannya 100 juta pertama tuh di umur berapa ya kan? Ya makanya gue nggak inget pasti berapa Oke, gitu. umur Yang 25, 26. yang gue inget adalah ngelihat dia di rekening tuh 100 gitu. Itu di 2006. Sebenarnya yang gue penasaran ini Vel, kayak kalau 100 juta oke lah gitu. Tapi ya, gue tuh nggak pernah tahu kayak. Ayo flashback. Iya, flashbacknya Iya, Bang. dari income pertama Kayak bang. Income pertama sebagai non entertainer sama income pertama sebagai entertainer. Iya, income pertama dulu lah bang. Iya, pertama dulu. Oke, deh, income dulu. pertama ya. Income pertama. Ayo balik berapa puluh tahun lagi deh. Sumpah, ini Di kalian zaman dinosaurus. kalian tuh biasanya ngobrol sama yang muda-muda kan. Kalau sama yang muda-muda itu begitu ngomongin income pertama apa segala macam, itu jarak tahunnya tuh masih pendek banget. Karena dia umurnya masih 20-an dan lain-lain. Gua ini Ini kayak udah lupa ya bang ya. iya, gua udah mendekati usia 40 tahun. Jadi gua narik ke belakang agak jauh dan agak lupa-lupaan, tapi kalau gue bisa inget ya, income pertama itu mungkin jadi pembicara kali ya. Kan gue udah nulis blog, dan gara-gara nulis blog tuh banyak pembaca gue yang pengen ketemu. Nah karena pengen ketemu, kadang-kadang mereka bikin acara kayak di sekolah apa di kampusnya itu, terus ngundang gue sebagai pembicaranya juga. Oke. Pengen ketemu sama belajar gitu. Oke, berarti itu income pertama sebagai penulis dan creator lah ya. Sebagai blogger dulu Sebagai bahkan, blogger. karena gue kayaknya gue belum punya buku sih tahun-tahun itu. Tapi waktu itu masih kerja juga. Belum kerja bahkan. Oh, belum kerja. Ya. Oke. Jadi kayak pembicara Oh, aja. oke. Nah dulu kan ngomongnya gini, transport dulu. Karena kan dibayar berapa ya? Karena kan kita tahu juga pasti mungkin orang nggak mau bayar gue kan. Jadi gue bilangnya atau nggak bisa bayar gitu kan. Jadi transport aja. Nah pernah ada satu kampus, ya, kita tidak usah sebutkan kampusnya. Itu ngundang, gue bilang transport kan. Terus dia nelpon salah satu panitianya, nelpon terus nanya, rumah Bang Radit di mana? Oh. Sampai mau diukur berapa kilo, Pak? Buset. Diukur berapa kilo, terus diterjemahkan jadi ke bensinnya jadi berapa duit. Kan gua kayak ya udahlah, terserah lo deh. Tapi kan lu pernah cerita Bang, lu pernah kerja kantoran. Pernah kerja kantoran? Itu sebelum. Ini sebelum berarti ya. Makanya timeline gue ini agak ngacak-ngacak nih, karena
terlalu jauh buat gue ya. Iya. Gue dulu pernah kerja jadi reporter juga gitu. Itu mungkin gaji rutin pertama dari sana. Oh, gue pernah jadi penerjemah. Ada yang minta diterjemahkan dokumen-dokumen dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ya udah, oke. Jadi waktu itu mulainya blogger ya, Bang? Dulu mulainya blogger. Iseng-iseng blogger ya, pas masih kampus? Enggak, pas SMA kelas 2. Oh, Gila itu berarti. Wow, oke. Itu Lumayan sih. blogging di mana? Waktu itu di Blogspot. Kerjaan gue waktu itu bikinin poster buat kegiatan sekolah. Kayak Bulungan Cup dulu namanya, SMA 70 kan bikin Bulungan Cup. Itu gue yang ngerjain posternya. Terus bikin grafis-grafis juga. Bikin website buat angkatan gitu-gitu lah. Itu pas SMA ya? Pas SMA kelas 2. Dibayar nggak tapi Bang? Kayaknya cuman dibayar makan yang gitu-gitu aja sih. Oh, Kalau buat oke. sekolah ya. Oke, Iya, oke. Dan kita juga mau bantuin lah. Iya. Gue mau track back banget yang pas pembicaraan. Tunggu dulu, gue jadi inget. Aduh, kenapa gue bilang ini ya? Lo kan tadi bilang pemasukan pertama, dapat Iya. duit pertama. Iya. Oh, gue inget sekarang. Jauh dari semua itu. Jauh dari semua itu. Pemasukan pertama gue, yang gue dapetin uang dari skill gue adalah gue ketika SMP. SMP itu gue punya klub detektif. Jadi gue membuka biro detektif untuk menyelesaikan kasus-kasus di sekolah. Oh, Itu. oke. Gue dibayar 5.000 perak satu kasus. Satu kasus. Iya. Kasus yang paling menarik yang masih lo inget, Bang? Wah tuh, ini yang sampai akhirnya gue bikin film karena bagian besar ceritanya gue alamin sendiri. Itu kasus ada yang ngancem ketua OSIS kita. Terus ketua OSIS gue datang ke kelas gue minta dicari pelakunya siapa. Oke. Nah, itu gue pecahin itu siapa pelakunya. Jadi cuma ada surat ancaman gitu segala macam. Lucu-lucu juga ya anak zaman Lucu dulu. banget. Itu ya kasus paling gede yang gue tanganin yang sampai satu sekolah tuh ngerasa kayak ih gila si Radit dan klub detektifnya tuh keren banget gitu. Itu yang gue pecahin dan akhirnya jadi buah bibir satu sekolah. Cuman penghasilan yang paling banyak kita dapat dari klub detektif itu adalah nyari nomor telepon dan alamat seorang anak yang ditaksir sama anak yang lain gitu. Misalnya lo kelas apa pengen tahu, Iya. mau tahu nomor telepon lo gitu misalnya. Benar. Nanti gue yang cariin gimana caranya gitu. Karena berulang lah ya, dan banyak orang yang butuh kayak Banyak orang pengen yang nelpon malam-malam, nanyain Iya. lu gitu misalnya. Ini kan kopinya 100 juta, tapi gue makin kepo ini. Kayak lu dapetnya dari mana nomor-nomornya gitu-gituan? Macam-macam. Gue jadi kepo Macam-macam. sumpah. Ada yang gue nelpon tata usaha, pura-pura jadi keluarga. Ada. Ini jangan ditiru ya. Ini kenakalan zaman remaja nih. Ini seharusnya nggak boleh nih. Cuma gue nelpon tata usaha pura-pura. Karena gue jago banget niruin suara cewek dulu. Halo. Bisa bicara gitu. Dulu gue jago banget kayak gitu-gitu kan. Ada juga nanya temennya teman. Jadi misalnya lu punya teman, nah gue masuknya ke dia. Terbilang aja gue mau minjem catatan atau apa gitu. Atau nanya orangnya langsung biasanya. Oke. Jadi macam-macam lah. Oke. Itu yang bikin lu akhirnya jadi penulis ya, Bang ya sebenarnya? Jadi penulis Maksudnya takut. apa ya? Ide Flow story-nya. Iya, kayak cara lo cari mikir itunya. kayak lo out of the box yang Sebenarnya kayak make sense sih. itu hal-hal kecil yang kayak lo gak kebayang, tapi itu yang help lo nanti gitu loh. Tapi kalau penulis itu malah pas SD, karena SD itu Ngapain lagi lo bahas SD? SD gue nulis pakai buku tulis Kiki, buku lucu-lucuan iya, gitu. iya. Kenapa? Karena waktu itu gue kan pendek ya. Ya sekarang juga pendek ya. Enggak, maksudnya kayak gue dibully gitu loh. Gue dibully gara-gara gue pendek. Gue jarang punya temen gitu kan. Apalagi anak sumuran gue saat itu kan suka nongkrong di lapangan, main basket gitu. Gue tuh ke perpustakaan, kerjanya minjem buku. Nah buat anak-anak pada zaman itu ngeliat, ini orang aneh banget sih, nggak pernah mau bergaul apa segala macam, punya buku. Jadi gue jarang punya teman. Gue baru punya teman ketika gue tahu kalau gue ngelawak dan gue lucu, mereka mau temenan sama gue. Jadi komedi itu cara gue bertahan hidup gitu. Mulailah gue ngapalin cerita-cerita lucu, bikin buku-buku lucu, jok-jok kayak gitu, dan akhirnya itu yang jadi fondasi menulis tuh itu sebenarnya. Awalnya itu cara lo untuk bertahan hidup ya? Betul, untuk survive di SD dulu, Iya. komedi. Ingat gak kayak penghasilan pertama yang gede atau rutin sebagai penulis atau blogger atau pembicara gitu dulu? Enggak, apa? mungkin tapi kan kita membahas yang abang ini kan, kerja Iya, Bang. kantoran segala macam kan. Iya, kerja kantor sebagai apa? Iya, berapa? Gue reporter, Pas lulus, berapa? 4 juta, 5 juta kali ya dulu. Reporter di TV gitu, Bang. Dulu gua yang lamanya itu di penerbitan. Jadi sebuah penerbitan buku gitulah. Kita bikin kayak ada semacam majalah. Nah, gua reporternya. Cuman gua naik terus dari reporter, redaktur pelaksana. Akhirnya gua punya penerbitan sendiri namanya PT Bukune. Itu penerbitan yang gua diriin.
Jadi gue pimpin redaksi juga di sana, jadi dapat gaji juga di situ. Terus sempat berarti kerja berapa lama tuh Bang? Lumayan lama, 3 tahun, 4 tahun gue bikin dari dari portal penerbitan lain sampai akhirnya bikin punya sendiri. Nah, lama-lama karir sebagai penulis berkembang, dapat tawaran film apa dan lain-lain. Gue berhenti dari sebagai pimpinan redaksi, habis itu gue jual semua kepemilikan saham gue gitu. Habis itu baru gue terjun bebas. Jadi penulis. Enggak, itu bukan 100 juta pertama, 100 juta per bulan pertama sebenarnya. Iya. Aduh, 100 juta bulan pertama. Itu udah lama banget ya, soalnya sekarang udah berapa ratus miliar? Enggak. Tapi gue inget kok, gue sempat bilang ke manajer gue, ke teman-teman gue, enak kali ya kalau suatu saat bisa punya revenue 100 juta per bulan gitu. Jadi kayaknya tahun-tahun itu pun juga belum nyampe deh kayaknya ya. Karena kalau lu ngelihat sekarang ya, yang namanya content creator dapat duit kan cepet banget dan banyak gitu kan ya. Tapi kan pada zaman gue, value itu belum bisa gue dapet. Gue bisa kayak gini sekarang, atau lu kayak gini sekarang, atau teman-teman yang lain kayak gini sekarang. Karena pergeseran itu udah ada gitu. Teknologi membuat kita jadi media sendiri yang berdiri dan punya audiens yang besar kan. Iya, benar. Tapi kan pada saat itu gue nggak punya. Gue paling mainnya di Twitter. Gue YouTube belum ada monetisasi dan sangat dikit yang nonton. Waktu itu belum ada AdSense? Belum ada AdSense pas gue pertama kali di YouTube gitu. Begitu AdSense datang berubah semuanya makanya sih. Nilai kita tuh ditukar dari berapa banyak orang yang bisa kita reach kan. Nah gue belum punya itu dulu. Sehingga untuk dapat 100 juta per bulan kayaknya masih agak jauh di tahun-tahun itu gitu. Dan kayak kalau dengar ada orang punya 100 juta sebulan dari bikin konten, itu kita udah pada wow semua pasti gitu. Gue inget banget tuh dulu zaman-zaman AdSense, bisik-bisik kanan kiri juga 40 juta udah wow banget zaman dulu itu. Tapi sekarang kan AdSense udah ya bertebaran di mana-mana gitu kan. Gitu. Jadi secara peningkatan pendapatan buat masing-masing kreator itu eksponensial banget. Dan kayaknya mulainya dari 2015 ke atas baru kita bisa bicara TikToker dapat segini, YouTuber dapat segini gitu. Karena sebelum itu nggak ada sistem monetisasi at all gitu ya? Untuk YouTube enggak, dan kalaupun ada sedikit. Terus Bang, setelah lu kan keluar dari yang pemimpin redaksi itu kan, lu jual saham lo, habis itu lu jadi apa tuh Bang? Setelah keluar jadi apa dan kenapa waktu itu mutusin untuk keluar gitu? Keluar jadi penulis full time, tapi penghasilan rutinnya belum stabil. Belum ada sih, nggak stabil sama sekali sih. Berarti berani ya, kayak belum ada stabil langsung keluar gitu. Betul. Itu apa sih kalau di pikirannya? Karena gue sebelum gue cabut, gue ngobrol sama salah satu guru gue namanya Mas Salman Aristo, penulis skrip juga kan. Terus gue nanya, Mas Aris kok berani ya dari wartawan terus full time jadi full time writer gitu. Keberanian dapat dari mana gitu ya, kita nggak pernah tahu gitu ya. Makanya gue mau terjun bebas aja. Gara-gara ngeliat Mas Aris kayak gitu, gue ikutan terjun bebas. Walaupun saat itu juga gue nggak tahu dapat duitnya dari mana gitu loh. Waktu itu muncul teori-teori yang macam-macam ya. Ada beberapa teman penulis bilang kita kan dibayar royalti setahun 2 kali per 6 bulan. Kalau kayak gitu per 2 bulan aja lo nulis buku. Jadi tiap bulan lo dapat gaji kan seakan-akan. Oh iya, dapatlah gue mimpi kayak gitu kan. Cuman begitu gue cabut gue nulis, susah banget bikin buku sebanyak itu buat gue gitu kan. Mungkin teman-teman yang lain bisa, tapi kalau gue nggak bisa bikin buku sebanyak itu setahun. Jadilah cari cara yang lain gitu. Oh kalau misalnya kayak gitu ya lo bikin konsultan atau lo ngajar atau lo apa gitu. Tapi waktu itu namanya juga belum ada kan. Maksudnya orang cuma tahu selewat-selewat doang gitu. Pasrah aja sih, pasrah bener-bener kalau ada kerjaan ayo, kalau enggak gitu. Tapi berarti waktu itu ya, kalau misalnya pertanyaan gini, kontribusi kekayaan paling gede waktu itu pas baru mulai, itu di mana sih? Di buku, pembicara, atau apa gitu? Yang pas udah mulai kelihatan nih penghasilannya? Kelihatan banget pasti royalti. Royalti dari buku? Royalti gue tuh lumayan gede sih. Karena bukunya ini best selling gitu. Saat itu best seller ya. Dan itu pas saking lumayannya waktu itu sampai seharusnya kan dibayar per 6 bulan. Gue dibayarnya per 3 bulan. Supaya cash flow perusahaannya tetap terjaga lah gitu. Tapi waktu itu nggak ada stand up komedi atau apa, belum ya? Waktu itu pure penulis ya? Nah ini menarik nih. Jadi ketika gue mempromosikan buku, itu nggak ada yang datang, nggak ada yang nonton. Karena ngapain ngeliat orang promo buku talk show kan? Ini buku gue. Tapi secara logika kan juga bisa mengiyakan kan, kayak ya siapa sih yang mau datang ke acara pesta buku, ada penulis ngomongin bukunya, apa yang mau didengerin gitu kan. Nah barulah gue pas di Lampung waktu itu di Gor Lampung, saking udah seringnya gue talk show dan gak ada yang denger, gue mau coba stand up lah gitu. Nah dulu karena gue nulis buku, blog gue kan komedi, buku gue komedi. Salah satu aspek memperkaya skill komedi gue adalah belajar stand up.
Tapi kan gue nggak mau jadi stand up comedian pada saat itu. Gue cuma belajar doang. Gara-gara mau promo dengan cara lain, apa yang gue pelajari pertama kali gue praktekin di Lampung itu. Ambil mikrofon, berdiri, stand up, cerita soal pengalaman gue gitu. Rame orang yang lagi baca buku di sana ngeliatin ini apaan, pada kumpul. Terus jadi cerita antara pasar buku satu ke pasar buku lain. Bahwa Raditya Dika nih kalau promosiin bukunya tuh lucu gitu. Diundang lah gue promo buku buat acara pesta buku yang lain ini. Berarti kayak pertama kali lu stand up sampai bener-bener kegulung gitu? Pertama kali banget stand up di Gor Lampung itu, iya. Sampai akhirnya gua nemu bahwa oh gini toh ternyata cara promo yang efektif. Tapi waktu itu mikirnya masih promo efektif kan? Iya. Itu yang interesting. Iya kan? Bukan ini jadi karir kan? Benar. Promo yang efektif. Nah, kabar-kabar soal Raditya Dika stand up ini muncullah masuk ke telinganya Panji Pragiwaksono. Panji, Rian, Isman, Ernest Prakasa itu mau bikin acara stand up komedi di Comedy Cafe sini nih di Kemang. Dia ngajakin gua kan orangnya malas keluar rumah. Jadi gua bilang gua nggak mau datang. Gua bilang gua malas datang keluar rumah gitu. Ya udahlah kita aja segala macam. Akhirnya gue yakin tapi dengan niat gue nggak dateng. Jadi gue iya doang gitu. Karena gue pikir pasti siapa yang mau nonton stand up, orang nggak ada yang ngerti stand up comedy itu apa. Kalau gue kemana-mana bilang yang lo lakuin apa sih? MC lucu itu bukan tuh stand up gitu. Jadi nggak ada yang tahu kan. Jadi gue udah pesimis duluan. Tiba-tiba di Twitter kan masih zaman Twitter, Panji fotoin nih yang ngantri di luar udah rame. Lah kok orang tahu ya stand up comedy ya gitu. Gue pikir kayak gitu. Akhirnya ya udahlah gue main aja ke Comedy Cafe. Jadi kalau Comedy Cafe kalau nggak salah. Iya benar. Kalau ada yang lihat video pertama kali tuh stand up comedy nge-booming, salah satunya di video gue. Kalau kalian lihat tuh gue ngantuk banget mukanya, pakai kaos, celana pendek sama sendal karena emang gue nggak niat. Tapi lo open mic di situ bang? Iya, nah itu video itu jadi viral, dibagiin banyak orang kemana-mana dan akhirnya jadi macam-macam gitu. Karena gue mau nanya nih, kalau mau clickbait, wah penghasilan lu sekarang berapa gitu? Gue itu rasanya tuh banyak orang dengar, tapi nggak lazim lah ya, nggak lazim lah kita. Itu kan mau dijawab apa enggak? Iya, gue nggak pasti gue nggak bisa ngomong angka pastinya ya, karena bervariasi juga dari bulan ke bulan gitu. Tapi yang jelas sih, yang bisa gue bilang investment rate gue aja, paling gue dari penghasilan gue bisa 80 sampai 70% pasti gue taruh investment gitu. Dan sekarang kan strukturnya juga beda ya, ada PT juga kan. Jadi kan kita suka kadang bingung nih, ini pemasukan PT apa pemasukan pribadi, kapan bagi dividennya gitu. Jadi bingung lah untuk secara tepat menjawabnya seperti apa gitu. Apa yang bikin lu merasa lu bisa sampai dapat exponential growth itu loh, dari berjuang segala macam dan sekarang hidupnya udah enak banget kalau lu boleh flashback, dan apa yang bisa ditiru nih sama orang-orang yang lagi nonton? Menurut gue ketika gue tahu bahwa gue harus berhenti menukar menukar waktu gue dengan uang. Saat itu exponential growth-nya gue datang gitu. Jadi gue udah mulai belajar buat delegate, gue belajar bikin beberapa produk-produk yang gampang kejual tanpa harus nge-scale itu gampang gitu. Misalnya kayak digital download gue, banyakin bikin buku, AdSense di optimalisasi gitu. Jadi dari situ sih. Bikin sistem, terus bikin sesuatu yang scalable juga ya? Iya, scalable tanpa harus nukar waktu gue gitu. Kalau dulu kan pikirannya selalu kayak gue mikirnya bahwa gue ngabisin waktu 1 tahun bikin bukunya keluar dapat royalti, itu kan selalu nuker waktu dengan duit gitu. Tapi semakin kesini gue mikir gimana caranya supaya enggak gitu. Itu sih bener sih, makanya kenapa orang kan bilang kan kalau 0 ke 100 juta tuh sebenarnya berat. Apa tuh journey-nya susah karena kan lu ngejual waktu kebanyakan. Tapi kalau 100 juta, 1M, 10M itu biasanya orang klik. Nggak bisa jual waktu gitu, harus kita harus belajar delegasi, sistem berjalan gitu, baru nanti dia gulung. Soalnya ada di YouTube gue. Itu dia, gue promosi. Itu dia, bisa dilihat tuh. Gue setuju banget sih. Di podcast 20 Under 20 gue tuh gue ada segmen ini, apa sih, blitz question yang susah. Dia biasanya 20 under 20, ini gue di atas 20 banget. 40 under 40 dong. Ada blitz question kayak harus nanya A sama B gitu, cepat apa Iya, misalnya. harus milih. Gue ada, tapi cuma 1 doang questionsnya. Apa tuh? Coba. Ya kalau anak muda jago investasi atau jago cari uang? Jago investasi, dua-duanya aja lah ya. Ya lo nggak harus bisa, harus milih, sama. Bang. Anak muda nih yang lagi nonton, di bawah 25 atau di bawah 30 deh. Iya. Harus milih jago investasi atau jago cari uang. Oke. Ini kalau anak muda ya. Anak muda harus jago nyari uang menurut gue. Iya. Harus jago nyari uang. Karena kalau nggak ada uangnya apa yang mau diinvestasiin? Kalau sekarang lo alokasiin investasi lo kayak gimana bang? Alokasi investasi gua di saham dan reksadana saham.
ada beberapa di reksadana yang obligasi juga. Saham sama reksadana, saham tuh berapa persen bang kira-kira? Kalau buat dana pensiun gue hampir nggak semuanya Hampir semua di situ ya. Berarti mayoritas reksadana emang. mayoritas reksadana. Lebih autopilot lah soal investmentnya kayak gitu kan. Iya, Dibanding nggak pusing kayak lo harus lah. kayak Kalau buat gue ya, kan banyak banget yang bilang kayak tapi ada fee-nya, ada apa segala macam. Ya fee itu untuk menukar convenience gue sih gitu. Iya. Oke, ada apa lagi bang? Lainnya apa ya? Deposito punya? Deposito nggak punya. Nggak punya sama sekali ya. Nggak punya. Peer-to-peer lending ya? P2P nggak? Emas? Ya mas. Emas ada beberapa. US dollar? Nggak Nggak ada. Investasi. Crypto? Lama-lama lu agen ya? Iya kita berdaya sama Iya. Judulnya Semua. Raditya Dika tidak punya deposito. Kripto nggak? Banyak yang nanya ke gue tuh. Dan gue juga jawab sih waktu itu di IG gue. Gue nggak ada sama sekali di cryptocurrency, baik Bitcoin ataupun yang lain gitu. Karena volatilitasnya terlalu tinggi buat selera gue aja sih gitu. Walaupun untuk jangka panjang nggak juga ya bang? Enggak. Gue menghindari invest di hal-hal yang gue nggak terlalu paham gitu. Dan buat gue, kripto gue nggak terlalu paham. Oh, gue udah bertanya menarik nih. Kalau misalnya di active income kayak buku, YouTube dan lain-lain sama passive income investment, bisa diporsi nggak sekarang berapa persen? Passive income ini konteksnya nggak Dari- cuma investment ya, tapi kalau gue ya. Ya, yang Kayak- lu nggak perlu kerja lagi, tetap jalan gitu. Oke, berarti gue bisa bilang itu sebagai AdSense, sebagai Royalty. royalty AdSense buku. tuh aktif apa? Harusnya aktif ya. YouTuber kan kita bikin konten gitu. Ya nggak sih? Nah, Itu agak mix sebenarnya. Nah, iya, tinggi sih. Karena video-video lama ya kan gulung aja terus ya kan? betul. Makanya gue suka bikin video yang sifatnya lebih ke evergreen. Jadi kalau misalnya kita bikin itu nggak terlalu rame pas awalnya, cuma ternyata kesustain terus gitu. Jadi kalau gue fokus ke floor income-nya itu, jadi batasan income floor gue tuh harus naik terus gitu. Nah itu dibantu dengan si penghasilan pasif tadi gitu. Salah satunya tadi royalty. Sekarang gue ada digital download juga. Terus ada AdSense juga gitu. Jadi lebih ke arah sana. Paling gede di mana sekarang? Passive income atau All income deh. gue all income kerja bareng brand. Nah bentuknya bisa macam-macam ya. Bisa ada sponsorship di YouTube gua, bisa ada satu kontrak panjang sebagai ambasador dengan TVC dan lain-lain gitu. Cuman itu kayak hampir berapa? 60-70% kali ya. Dari income lu ya bang, Dari endorsement sama sponsor gitu ya? Endorsement, sponsor sama kerja sama brand itu ya gitulah, jadi Bisa. main TVC yang gitu-gitu lah. Kalau AdSense lu berapa bang? Boleh buka? Kayak ada di atas 900 juta nggak per bulan? Nah, orang kan banyak ngelihat itu ya, social blade ya. Oh Itu, iya. Dan orang tuh selalu ngambil Tapi itu range-nya besar banget. range-nya besar banget, memang. Dan orang tuh agak ke tengah. enggak, gua agak tengah ke pinggir kiri. Oh. Gitu. Ya kalau mau lihat di situ aja lah. Gitu. Oke. Gue udah bertanya menarik. Kalau soal manajemen uang ya, kan udah nikah nih, ya kan? Yang ngatur duit siapa sih? Ada nggak? Kayak terus transparan nggak bang, lu tentang duit? Gitu. Gue super transparan sih. Serius? Jadi dari zaman pacaran pun gue udah terbuka banget soal uang sama Anissa. Dimulai dengan hubungan dengan uangnya tuh gimana gitu. Gue nanya Anissa, kamu tuh hubungan sama uang kayak gimana? Karena Anissa itu kenapa? Enggak kayak Anissa, hubungan kamu dan uang seperti Oh, apa ya? enggak, bukan Lucu banget kayak kalau eksplisit kayak- itu sih. Oke. Nggak tiba-tiba lagi dinner terus tiba-tiba kamu dengan uang ada apa? Enggak gitu. Gimana? Lebih kayak ya buat dia tuh gimana? Dia mau investasi nggak? Dia tuh lebih kayak gimana? Dan karena yang gue tahu selama gue pacaran tuh uang itu lebih kayak untuk menghargai dirinya sendiri karena dia udah capek kerja gitu. Jadi selalu reward myself. Bahasanya selalu kayak gitu. Tiba-tiba gue lihat dia beli tas lagi apa segala macam ya kan. Buat gue itu kan uangnya dia, jadi kan gue nggak terlalu peduli ya. Cuman kan makin lama makin serius kan kita harus menyamakan persepsi kita nih soal duit itu seperti apa. Terus gue baru cerita lah soal investasi. Gue baru cerita bahwa sebelum gue nikah pun juga dana pendidikan anak gue juga kumpulin gitu. Terus dia baru ngeh gitu, oh investasi itu apa sih? Kenapa harus kayak gitu? Kenapa kita harus punya tujuan keuangan? Lama-lama akhirnya duit yang biasanya buat dia reward myself, karena dia kan main sinetron ya. Itu kan stripping tiap hari dapat duit kan, dibayar tiap episode gitu. Tapi dia pernah ngomong ke gue, dia nggak tahu duitnya kemana. Kan buat gue aneh banget gitu loh. Secara pendapatan
tiap hari dapat uang Iya. gitu kan. Akhirnya gara-gara gue bilang kayak gitu, dia beli rumah sendiri dengan atas nama dia sendiri gitu. Wow. Oh. Jadi dia cukup berterima kasih sih sama gue karena dia jadi lumayan terbuka kan soal uang itu seperti apa gitu. Buat gue menyamakan persepsi soal uang dengan pacar atau istri itu sepenting itu sih gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi transparan apa enggak, ya transparan banget. Malam pertama gue di ngomongin duit di Ritz-Carlton PP di kamar paling atas itu, gue sibuk berdiskusi nanti nyatet pengeluaran pakai Google Sheets atau Excel. Loh, Kocak gak? Iya gitulah. kok random ngomongin kayak nyatet pengeluaran bang? Itu lagi ngitungin angpau atau gimana? Enggak. Kita lagi ke atas terus ngobrol seru juga ya udah nikah segala macam. Terus gimana nih gitu ya? Aku biasanya tiap bulan nyatet sih pengeluaranku gitu. Kamu biasanya pakai apa? Gua kira diskusi. Google Sheets tuh enak bisa dibuka di mana aja. Gitu kan? Coba aja bisa bu ya. Nah jadi sekarang tiap bulan dia laporan ke gua. Oh gitu. Tapi kalau dari lu sendiri juga, tapi kalau ngaturnya lu sendiri, dia sendiri, apa kayak tetap ada satu tempat yang buat diatur bareng-bareng gitu? Ya Tabungan bareng, ya ya. bagaimana gitu? Enggak sih, so far masih dia ngedata, biasanya ada yang mau di reimburse apa segala macam. Jadi masih kayak gitu sih. Kita belum punya waktu buat buka tabungan lagi atau enggak ada waktu, belum ada waktu ke sana. Masing-masing lah ya basically ya. So far sih masih dia minta apa segala macam, yang penting kan semua ada pelaporannya kan gitu. Nah itu bagus sih. Ya, fondasi yang bagus. Jadi malam pertama bahas keuangan dulu, baru yang lain. Baru bahas pemasukan. Baru pemasukan. Lo berarti kamu masukkan maksudnya? Dia udah nggak polos dia kayak Oh, iya. gitu, Dia ya. makanya iya tapi kayak Pemasukan berarti revenue. Iya revenue. Gue positif aja lah. Oke. Gila kita udah ngomongin banyak banget, panjang banget. Bang, untuk nutup video ini bang, ini kan yang nonton banyak anak muda. Nih bang, yang di bawah 25 apa di bawah 30 gitu kan. Apa pesan lo, 1-2 pesan lo buat mereka biar bisa mendapat 50 juta atau 100 juta pertama per bulannya juga lah, kayak lo. Iya, kalau buat gua yang pertama cari skill spesifik apa yang kita bisa punya gitu. Karena kan uang itu datang kalau kita punya nilai. Nah, perjuangan dalam hidup itu adalah untuk nentuin kita punya nilai gitu loh. Either itu ditukar dengan orang mau gaji lo dan jadi gede gara-gara nilai lo tinggi, atau orang mau nonton lo karena lo ngasih value kepada yang nonton, sehingga itu bisa ditukar dengan brand sponsorship atau dukungan orang ke lo dan lain-lain gitu. Jadi kalau sekarang fokus aja ke itu, lo punya skill spesifik apa, pelajari, tingkatkan supaya nilai lo bertambah, udah gitu doang. Oke, cari value lo, cari skill lo dan tingkatkan di situ ya. Dan jangan cuma jual waktu. Jangan berhenti nuker uang dengan waktu. Semoga teman-teman dapat banyak banget dan semoga praktikal bisa dipraktekkan di tempat kalian masing-masing. Thank you for watching and see you di video yang lain.